Dokter divonis 3 bulan penjara kasus suntik vaksin kosong ke siswa SD. Ini seharusnya menjadi pembelajaran kita ya, para nakes terutama. Kembali di channel SKP, ada berita yang sangat menarik dan heboh juga nih akhir-akhir ini mengenai, saya bacakan sedikit ya supaya tidak gagal paham, mengenai dokter divonis 3 bulan penjara kasus suntik vaksin kosong ke siswa SD. Ini seharusnya menjadi pembelajaran kita ya, para nakes terutama. Mungkin ini sudah yang kesekian kalinya kita mendengar tentang ada yang memberikan suntik salah katanya waktu itu di beberapa kasus daerah, dan sudah diklarifikasi dan sudah clear. Dan sekarang satu lagi kasus yang sudah masuk dalam ranah pengadilan ke meja hijau. Ya, alhamdulillah yang dulu mungkin tidak masuk dalam ranah pengadilan. Tetapi yang menariknya di sini adalah vaksin kosong. Ini yang menurut saya juga agak menarik untuk didiskusikan dan menarik untuk dikomentari. Kenapa sampai ada vaksin kosong? Ini kan judulnya kan vaksin kosong, ya. Kalau kita melihat headline-nya, beritanya, judulnya, dokter divonis 3 bulan penjara kasus suntik vaksin kosong. Ya. Teman-teman tahu ketika vaksin itu ada vial yang memang ada isi cairannya. Ya. Dan tentu tahu bahwa itu mestinya kita tahu ketika sebelum menyuntikkan itu sudah ada yang namanya recheck ya. Ini kan lucu kalau saya pikir judulnya vaksin kosong, kok sampai ketahu bisa tidak tahu. Saya tidak melihat dari unsur yang lainnya bahwa apakah ada kesengajaan atau apa kelalaian atau lupa dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari rujuknya, bagaimana ketika memberikan satu pemberian obat, terapi dan lain sebagainya, kita kan ada cek. Ya, ada mungkin yang disebut 8 benar, 10 benar, dan itu sudah baku SOP itu. Tapi kenapa kok vaksin kosong diberikan? Meskipun memang dalam putusan ini divonis hukuman percobaan ya, hukuman penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan. Tetapi konteksnya yang mau saya sampaikan adalah apakah prosedur pemberian suntik apapun ceritanya kok bisa sampai terjadi kekosongan file itu. Ini kan menjadi satu pembelajaran kepada teman-teman ya. Ini sebagai edukasi kepada teman-teman. Sungguh luar biasa ketika ini sampai masuk ranah pengadilan, judulnya vaksin kosong. Ya. Kecuali memang ada mafia misalnya dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi satu perhatian ya. Ini judulnya vaksin kosong menjadi perhatian ya. Teman-teman nakes sangat tahu kok, sangat paham mengenai yang namanya supaya pemberian obat ya. Ya, obat benar, tanggal benar, kadaluarsa benar, ya, fasenya benar, caranya benar, dosisnya benar. Saya kira itu menjadi penting. Ya, ini saya belum berbicara konteks pada substansi perbuatannya, pada substansi aduannya. Kenapa sampai divonis sampai sekian bulan? Tetapi yang saya soroti adalah vaksin kosongnya, teman-teman. Ya, ini menjadi kilas balik menurutnya bagi saya. Perlu perhatian kepada teman-teman nakes siapapun dan dimanapun berada dalam konteks pemberian terapi, pemberian obat itu harus diperhatikan ya. Meskipun dalam peristiwa ini tidak ada dampak, tidak ada efek samping dan tidak menimbulkan kerugian pada korban ya. Tapi kalau kita berbicara soal SOP-nya ya jelas salah ini menurut saya. Nah, tapi perbuatannya
salah juga sebetulnya. Tapi hasil daripada perbuatan ini memang tidak menimbulkan kerugian. Tapi konteksnya itu bukan itu yang saya sampaikan, yang saya bahas pada hari ini. Kenapa bisa sampai terjadi menyuntikkan vaksin kosong? Ini kan luar biasa, judulnya pun sangat menggelitik menurut saya. Judulnya pun vaksin kosong gitu loh. Ya. Istilahnya terminologi vaksin kosong ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Vaksin kosong. Ya, kalau kita melihat dari vaksin selama ini kan disuntik vaksin, ya. Jadi ini luar biasa, ini luar biasa. Ya, teman-teman nakes bisa belajar dari kasus ini, ya, bisa belajar dari semua kasus-kasus yang kita pelajari dan kita baca dan yang terjadi di masyarakat, ya. Sungguh disayangkan sampai ini masuk ke ranah pengadilan dan ini menjadi publikasi, semua orang bisa baca, ya. Dan saya kira ini menjadi perhatian bagi departemen manapun dalam kaitannya dengan hal ini, karena sungguh luar biasa menurut saya. Kalau kita lihat baca dan analisa, saya sangat bukan menggelitik sebetulnya, sangat luar biasa ini peristiwa yang selalu berulang, selalu ada, dan hal ini menjadi perhatian menurut saya semua pihak, baik dari pelaksana, baik dari birokrasi, ya, dan sebagainya dah. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi. Ya, saya hanya mengingatkan saja supaya berhati-hatilah ke teman-teman, karena memang kita hidup dengan negara hukum yang penuh dengan aturan-aturan. Tentu mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bersentuhan dengan hukum dan aturan. Apalagi sekarang dunia sangat mudah orang bisa mengakses, sangat mudah orang bisa menuntut, sangat mudah orang bisa mencari satu referensi di mana peristiwa-peristiwa tersebut orang selalu membandingkan. Ini yang salah, ini yang benar. Oke teman-teman, terutama para nakes dan khususnya para perawat, selalu hati-hati dimanapun kita bekerja. Kita mulai dengan berdoa, kita mulai dengan mempelajari hal-hal yang kita akan kerjakan, karena memang perkembangan dari dunia medis selalu dinamis. Tinggalkan metode-metode yang lama, tinggalkan cara-cara yang lama, kita selalu update ilmu, sehingga semua kita bisa terjaga dari peristiwa-peristiwa yang selama ini kita baca dan kita lihat. Ya, sungguh mengerikan kalau ada niat baik, tentu kita masuk penjara dan kurungan. Jasa tidak seberapa, tetapi ternyata jasa dibalas dengan satu peristiwa yang sangat memilukan. Oke teman-teman, tetap jangan lupa subscribe, komen, dan like supaya kita memberikan informasi-informasi yang up to date. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan tetap semangat.